Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang berbagi informasi seputar hukum, kampus, perkuliahan, juga seputar mahasiswa. Nah, video kali ini aku ingin berbagi informasi berkaitan dengan kira-kira cover lagu, misalnya kayak cover lagu di YouTube, kan banyak tuh ya penyanyi-penyanyi coveran gitu kan ya. Nah, itu melanggar hak cipta atau tidak sih? Gitu. Itu yang mau dibahas dan perbincangan kali ini agak berbeda karena apa? Ini kebetulan aku harus buru-buru karena ada kegiatan dan aku sempetin juga untuk buat video. Makanya kalian nanti ngeliat aku akan sambil make upan gitu ya, simple makeup aja karena aku bukan yang ahli-ahli banget kayak beauty vlogger gitu ya. Jadi sambil kita apa namanya mulai make upan. Nah, nanti teman-teman, sebelum itu kalian boleh banget untuk cek ya playlist channelku yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Jadi teman-teman cek dulu videonya biar tahu gitu ya pembahasan ini. Karena untuk awal-awal itu ada deh, aku pernah buat video terkait dengan perbedaan hak cipta merek paten, terus berkaitan dengan hak merek. Gitu ya. Nah, oke kita bahas sekarang. Jadi teman-teman, kalian mungkin untuk yang mahasiswa hukum pasti udah pernah dengar lah ya yang namanya hak cipta itu apa. Tetapi mungkin bagi teman-teman yang awam hukum nih, hak cipta itu apa sih? Nah, hak cipta itu bagian dari lingkup yang namanya kekayaan intelektual, di mana itu adalah hak hukum yang diberikan untuk perlindungan hukum kepada orang yang memiliki karya intelektual, baik di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun industri, teman-teman. Nah, jenis-jenis dari hak kekayaan intelektual itu beragam. Mungkin teman-teman taunya paten, merek gitu ya, tetapi jenisnya banyak. Selain itu ada hak cipta, ada desain industri, indikasi geografis, serta desain tata letak sirkuit terpadu, varietas tanaman, dan rahasia dagang. Kemudian, karena kita bicara tentang cover lagu, nah lagu atau musik itu merupakan objek yang dilindungi dalam hak cipta, teman-teman. Ya, jadi hak cipta itu apa? Aturannya apa sih di Indonesia? Hak cipta itu adalah hak eksklusif yang melekat pada diri pencipta berdasarkan prinsip deklaratif pada saat ciptaan itu telah diwujudkan dalam bentuk nyata, teman-teman. Kalau teman-teman mau tahu itu definisi yang aku sebutkan itu di mana, teman-teman bisa cek ya di Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru nomor 28 tahun 2014, teman-teman. Nah, prinsip deklaratif artinya seketika kalian punya ciptaan, jadi bentuk ciptaannya apa aja gitu ya. Bentuk ciptaannya itu buku, lalu kemudian apa namanya karya arsitektur, misalnya lagu, seni tari, seni pahat, seni ukir, lukisan, karya sinematografi, banyak sekali jenisnya. Teman-teman bisa cek ya itu di undang-undangnya sendiri. Nah, eh, tanpa harus kita catatkan ke Dirjen KI Kemenkumham, sebenarnya hak cipta itu sudah melekat pada diri penciptanya. Maksudnya pencipta itu siapa sih? Pencipta itu adalah orang yang menghasilkan suatu ciptaan, teman-teman. Itu maksud prinsip deklaratif. Jadi kalau untuk hak cipta sendiri, tanpa perlu kita ajukan permohonan pun sebenarnya sudah mendapatkan perlindungan hukum kitanya. Hak ciptanya sudah melekat pada karya kita. Akan tetapi lebih disarankan itu untuk diajukan permohonan untuk mendapatkan yang namanya surat pencatatan ciptaan, teman-teman. Kenapa? Karena dengan surat pencatatan ciptaan itu nanti memberikan perlindungan hukum dari adanya klaim orang lain yang ngaku-ngaku tuh punya teman-teman gitu ya. Selain itu, dengan adanya surat pencatatan ciptaan, itu memberikan bukti bahwa si penciptalah yang memang memiliki karya tersebut, yang memiliki hak moral serta hak ekonomi. Kemudian dari definisi tadi ada disebutkan bahwa itu adalah hak eksklusif melekat pada diri pencipta. Oke, nah hak eksklusif itu maksudnya bentuknya, pada diri pencipta itu melekat dua jenis hak, yaitu hak moral dan hak ekonomi. Nah, berbicara tentang hak moral, maka hak moral itu tidak dapat dialihkan, gitu ya, karena dia melekat pada diri pencipta hingga pencipta itu meninggal dunia. Sedangkan untuk yang namanya hak ekonomi itu dapat beralih atau dialihkan melalui misalnya wakaf, waris, perjanjian lisensi, lalu fidusia, dijaminkan fidusia,
maupun dengan izin tertulis lah gitu ya dari pencipta. Nah, hak ekonomi itu artinya si pencipta atau penerima hak itu mendapatkan manfaat ekonomi, keuntungan ekonomi atas suatu ciptaan gitu teman-teman. Aku pastikan dulu. Nah, kemudian kalau hak moral itu apa gitu ya? Hak moral itu melekat pada diri pencipta. Misalnya dia melarang larangan untuk mengubah judul ciptaan, larangan untuk mengadakan perubahan dalam ciptaan yang dimilikinya, mencantumkan nama penciptanya atau tidak gitu ya. Nah, itu hak moral dari si pencipta. Jadi sampai sini paham ya, ada hak moral, ada hak ekonomi yang merupakan hak eksklusif bagi diri pencipta. Kalau hak ekonomi itu contohnya apa? Hak ekonomi itu misalnya penggandaan, perbanyakan lah ciptaan, lalu pendistribusian, pertunjukan ciptaan, penyiaran ciptaan gitu ya. Nah, itu jenis dari hak ekonomi. Pengaransemenan, nah itu juga masuk dari hak ekonomi. Menjawab pertanyaan sesuai dengan tema kita, lantas cover lagu di YouTube itu merupakan sebuah pelanggaran, salah, harusnya bedak tabur dulu. Merupakan suatu pelanggaran apa tidak ya secara hukum gitu. Nah, kita nanti lihat dulu teman-teman gitu ya. Biasanya apabila cover lagu itu bukan tujuannya untuk dikomersialisasikan gitu ya, maka dia sebenarnya tidak merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Lalu sepanjang juga misalnya pun kalau itu dikomersialisasikan, maka sudah seharusnya selain ini kata undang-undang tapi juga secara adab etika kita ya, kita pakai karya orang lain gitu ya, terus kita dapat keuntungan. Kalau dari YouTube itu kan dapat keuntungan ya berdasarkan view gitu kan ya. Nah, semakin banyak yang nonton gitu kan ya, penghasilannya juga pendapatannya lumayan tuh dari YouTube gitu. Nah, karena tujuannya menjadi dikomersialisasikan, sudah seharusnya ketika kita menggunakan karya milik orang lain itu kita memperolehlah izin terlebih dahulu dari yang punya karyanya, alias siapa, alias pencipta atau pemegang hak ciptanya teman-teman. Nah, izin tertulis itu maksudnya dibuat secara tertulis, entah itu berupa perjanjian seperti itu. Biasanya yang namanya perjanjian itu kan nggak mungkin hanya bilang iya mengizinkan orang pihak ketiga ini untuk memakai karyanya dengan tidak mengubah apa misalnya judul atau aransemenan gitu misalnya ya. Tapi kan juga pasti ada pengaturan tentang yang namanya pembagian keuntungan. Nah, itu memang menjadi hak ekonomi bagi si pencipta gitu ya. Ketika karyanya dipakai oleh orang lain, sudah seharusnya dia mendapatkan, istilahnya adalah mendapatkan royalti teman-teman gitu. Nah, kalau misal cover lagu di YouTube, setahu saya itu biasanya jangankan cover lagu berapa menit gitu ya. Saya pernah coba masukkan sepanjang video saya itu song lagu gitu ya untuk back songnya nih sepanjang video pernah itu. Kemudian itu dapat notif dari YouTube dan tanda dolar di video saya itu nggak nyala hijau. Karena apa? Karena di situ ada keterangannya klaim hak cipta. Jadi di situ bertulis kalau tidak salah notif dari YouTube itu saya harus berbagi pendapatan dengan pencipta atau pemegang hak cipta yang lagunya itu saya pakai menjadi sound di video saya. Itu pernah kejadian seperti itu. Nah, permasalahannya adalah klaim hak cipta yang dimaksud pembagian pendapatan itu apakah dipotong langsung dari YouTube-nya nanti dibaginya, atau orang kitanya sendiri nih yang nge-cover lagu atau yang pakai lagu tersebut nantinya dari pendapatan yang masuk ke rekening kita dari YouTube itu harus kita bagikan. Nah, itu kan harusnya begitu. Jadi karena beberapa kasus kemarin sepertinya nggak seperti itu ya, karena yang baru-baru ini kan yang penyanyi coveran di YouTube yang sangat terkenal itu kan katanya ada membawa sebuah lagu, jadi dia dituntut oleh si pencipta lagunya, jadi lagu Minang ya. Nah, pencipta lagunya itu menyatakan bahwa itu nggak ada izin sebelumnya, bahkan sudah ditegur lah oleh si pemilik lagu, pencipta lagunya, tapi katanya nggak ada respon dari si penyanyi coveran ini. Lalu kemudian dituntut ceritanya. Nah, itu boleh ya boleh gitu ya kalau memang merasa dirugikan dan dia tidak mendapatkan haknya secara ekonomi, maka silakan saja si pencipta bisa untuk mengajukan tuntutan haknya, mengajukan gugatan gitu ya, secara perdata atau secara pidana itu bisa. Makanya saya katakan harusnya
kalau memang kita mengkomersilkan sebuah karya yang bukan karya kita harusnya meminta izin terlebih dahulu teman-teman gitu. Izinlah gitu ya, karena jangan dibiarkan kayak sampai kita itu membudayakan plagiat gitu ya, berplagiasi. Nggak hanya lagu, untuk karya-karya yang lain itu juga teman-teman harus menyebutkan, mencantumkan sumbernya. Yang mahasiswa misalnya, ketika buat tugas akhir, skripsi atau apa, ya teman-teman harus ini mencantumkan sumbernya di mana, di catatan kakinya, di footnote gitu ya. Jangan jangan sampai tidak mencantumkan sumber, karena itu sebagai bentuk untuk menghargai si penciptanya, si pengarang buku, si penulis. Begitupun ketika ketika kita membawakan lagu misalnya, lalu kita publish di channel YouTube. Kalian pernah lihat nggak sih kalau di YouTube itu kan ada ya, nanti kalau orang nyanyi gitu kan ya, di description boxnya itu ada tulisan tuh lagu ciptanya ini, pengarangnya ini gitu kan ya. Nah itu menyebutkan sumber benar gitu kan ya, itu udah benar tuh yang seperti itu. Cuma ada izinnya nggak selanjutnya, secara kita nggak bisa lihat lah ya secara privasinya mereka sudah ada izin nggak, mendapat izin nggak dari si yang punya lagu gitu teman-teman. Kalau enggak ya dia deliknya itu secara hukum delik aduan ya kalau nggak salah saya. Jadi kalau ada yang dirugikan, yang mengadu baru diproses gitu. Selama kaliannya biasa-biasa aja, nggak ada aduan ya nggak bakal heboh. Ingat nggak dulu kasusnya siapa, Superman is Dead ya, yang lagunya Sunset di Tanah Anarki atau apa sih gitu, yang di cover lalu diubah gitu ya menjadi kayak koplo lah, dangdut koplo gitu oleh penyanyi Via Valen. Nah itu kan sama si Jering jadi nggak terima tuh, lalu kemudian mengajukan tuntutan kan. Jadi boleh-boleh aja kayak gitu loh kalau memang kitanya salah gitu teman-teman. Apalagi nih yang mau dibahas, nanti teman-teman cek aja dulu ya untuk basic tentang pemahaman dasar hak kekayaan intelektualnya. Teman-teman bisa untuk cek video aku di playlist channel ya. Itu tadi penjelasan aku seputar cover lagu itu merupakan pelanggaran hak cipta atau tidak ya. Semoga bermanfaat ya untuk menambah informasi dan wawasan hukum kita bersama. Terlebih kurangnya aku mohon maaf. Semoga kita itu saling menghargai ya karya milik orang lain gitu ya. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Karena apa? Karena bisa aja nanti sampai bawa ke ranah hukum teman-teman, dan itu tentunya harus dihindari ya. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Selesai aku makeupnya simpel aja seperti ini teman-teman, karena aku juga mau buru-buru ini ada kegiatan. Dan aku sudahi dulu video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton.